Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam bahagia, salam produktif buat kita semua para generasi muda milenial dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan channel saya, Bung Fani Bangkit. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang bintik-bintik hitam dalam sejarah modern Indonesia. Perlu kalian catat, seperti halnya Muso, Kartosuwiryo bukan saja nyantri pada Cokro Aminoto, bahkan menjadi sekretaris Bapak Nasionalisme Indonesia itu di Partai Serikat Islam loh. Pada 17 Agustus 49, Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya negara Islam di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawu Ligar, Tasikmalaya. Sedangkan tentaranya bernama TII, Tentara Islam Indonesia. Maka itu NII adalah negara dalam negara. Alangkah susahnya menjaga persatuan nasional di Indonesia yang baru saja merdeka, sehingga harus dipertahankan dengan berdarah-darah antara sesama anak bangsa. Namun memang Jakarta tentu tidak selalu benar dalam menyikapi para pembangkang yang keras kepala ini. Memang tidak jarang berlaku dalam sejarah. Kekuasaan juga dibangun di atas tengkorak manusia. Ada lagi seorang tokoh yang bernama Daud Bereh, adalah pemimpin puncak Persatuan Ulama seluruh Aceh. Dia adalah seorang gubernur militer Aceh pada masa revolusi, seorang yang cerdas dan penuh wibawa. Namun karena kecewa berat dengan pemerintah pusat yang tidak memperhatikan pembangunan Aceh, tokoh ini berbalik arah untuk mendirikan Darul Islam atau yang kita sebut dengan DI pada 20 September 1953 dan langsung bergabung dengan Panglima Kartosuwiryo. Gerakan ini bertahan selama 13 tahun sampai dengan Desember 1962. 4 bulan setelah Kartosuwiryo dihukum tembak di Pulau Seribu pada 5 September 1962 atas instruksi Presiden Soekarno. Bung Karno sebenarnya adalah teman Kartosuwiryo loh, ketika tinggal di rumah Cokro Aminoto tahun 1920-an. Dari almarhum Taufik Kemas, kami diberitahu ada catatan. Pada saat itu Presiden Soekarno menandatangani hukuman mati untuk Kartosuwiryo. Tangan presiden pertama itu gemetar. Latar belakang pembangkangan Kahar Muzakar yang sebelumnya pernah berperang di Jawa melawan Belanda dapat ditelusuri berikut ini. Pada saat rapat umum di lapangan Ikada Jakarta pada 19 September 1945, Kahar adalah satu-satunya prajurit dengan senjata golok untuk melindungi Soekarno-Hatta dari pasukan Jepang yang bersenjatakan bayonet. Sejak peristiwa Ikada ini, Kahar menjadi anak kesayangan Bung Karno yang tergabung dalam Batalion Kesatuan Indonesia atau kita sebut dengan BKI pada saat itu. Namun berjalannya karir militer Kahar tidaklah linier, berliku. Iya, karena merasa dirinya berjasa untuk Indonesia, Kahar sungguh berharap agar dirinya suatu saat diangkat jadi Panglima Teritorium 7 Hasanuddin di Makassar. Tetapi tidak pernah dikabulkan oleh Soekarno. Dia hanya diangkat sebagai pejabat wakil Panglima Teritorium 7. Kahar lalu marah dan langsung masuk hutan bersama pengikutnya dengan membawa persenjataan lengkap. Nah, pada 7 Agustus 1953, Kahar mengubah nama pasukannya menjadi TII. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, sebelumnya pada 20 Januari 1952 seperti halnya Daud Bereh di Aceh. Setelah bergerilya selama 12 tahun, Kahar akhirnya tertembak mati pada 2 Februari 1965 dalam usia 44 tahun. Untung saja ketika itu
Panglima Hasanuddin adalah Kolonel Muhammad Yusuf. Dia adalah Bugis asli, bukan dari etnis lain. Penangkapan Kahar berada di bawah komando Yusuf, pelaksana di lapangan dari pasukan Kujang Siliwangi. Jika dari etnis lain, bisa lain ceritanya. Memang masalah Kahar ini menjadi rumit, jauh lebih rumit dibandingkan masalah Kartosuwiryo dan Daud Bereh. Seperti halnya Jenderal Sudirman. Kahar punya latar belakang pendidikan Muhammadiyah asli di Solo. Sampai hari ini tak seorang pun yang tahu di mana Kahar dimakamkan. Muhammad Yusuf memang sengaja merahasiakannya dengan dua pertimbangan. Satu, menghindari agar tidak jadi pusat sirik oleh pendukungnya dan agar tidak mengilhami pemberontakan lain kemudian hari. Dari info yang saya dapat, Kahar ini seorang yang cerdas, berani, tapi sukar mengendalikan emosi. Watak semacam ini terlihat juga pada diri Amir Syarifuddin. Akhirnya, heroisme ketiga tokoh santri di atas tidak diragukan lagi. Namun, karena tidak dikawal akal sehat dan perhitungan yang rasional, semuanya berujung dengan sebuah kesia-siaan, penderitaan, dan korban yang bergelimpangan di kalangan rakyat jelata. Lalu, Islam yang dijadikan tameng gerakan mereka tentu telah menimbulkan stigma bagi agama yang mengajarkan perdamaian abadi ini. Maka, sobat milenial dimanapun Anda berada, bintik-bintik hitam dalam sejarah modern Indonesia adalah satu bukti bahwa bangsa Indonesia telah mengalami sejarah yang cukup panjang, rumit, dan penuh dilematis. Tentu dinamika ini perlu kita ketahui bersama, tidaklah gampang, tidaklah mudah kita untuk mewujudkan. Oke, cukup dari saya, sekian dan thank you, see you next time, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Ikuti terus diskusi podcast channel Bung Fani selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.